Di desa Oakhaven yang tenang, hiduplah seorang anak perempuan bernama Anam. Dia tinggal di sebuah pondok kecil yang dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan hamparan lumut selembut beludru. Saat teman-temannya sibuk bermain kejar-kejaran, Anam lebih suka berdiri diam di bawah naungan dahan besar. Baginya, keheningan hutan tidak pernah terasa sepi. Ada getaran lembut di udara yang selalu menyapanya. Suatu pagi, saat embun masih membasahi ujung rumput, Anam melihat sesuatu yang luar biasa. Udara di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh bintik-bintik cahaya keemasan yang menari-nari. Cahaya itu tidak jatuh ke tanah, melainkan melayang mengikuti irama musik yang hanya bisa didengar oleh telinga Anam. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya itu terasa hangat di ujung jarinya. Bintik-bintik cahaya itu seolah-olah mengajaknya bermain. Mereka mulai menjauh perlahan, melayang menuju kegelapan hutan dalam yang misterius. Tanpa ragu, Anam mengikuti jejak cahaya itu. Langkah kakinya terasa ringan, hampir tidak menyentuh tanah. Semakin jauh dia masuk, suara dengungan yang dia dengar berubah menjadi nyanyian indah yang menggetarkan hatinya. Di tengah hutan yang paling lebat, Anam menemukan sebuah tanah lapang yang tersembunyi. Di sana, seorang wanita tua bernama Tala sedang duduk dengan tenang. Tala adalah tetua desa yang sangat dihormati. Dia duduk di bawah sebuah pohon perak yang daunnya berkilauan seperti bintang di malam hari. Tala mendongak, matanya yang bijaksana bersinar lembut saat melihat kedatangan Anam. "Kau akhirnya datang, Anam. Hutan ini sudah lama menantimu," ucap Tala dengan suara yang menyejukkan hati. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah bola cahaya murni terbentuk di sana, berputar dengan lembut. "Ini adalah mana? Ia adalah napas dari dunia kita, kekuatan yang menghidupkan setiap daun dan menghangatkan setiap detak jantung." Anam duduk bersila di hadapan Tala, merasa sangat ingin tahu. Tala memintanya untuk memejamkan mata dan merasakan dunia di sekelilingnya dengan cara yang berbeda. "Jangan hanya mendengar dengan telinga, tapi rasakan dengan jiwamu," bisik Tala. Anam menarik napas dalam-dalam, membiarkan ketenangan hutan meresap ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, pemandangan di balik mata Anam berubah. Dia tidak lagi melihat kegelapan, melainkan jaring cahaya yang sangat luas. Dia melihat benang-benang emas tipis yang menghubungkan akar pohon ke aliran air, dan serangga kecil ke bunga-bunga. Semuanya terhubung dalam harmoni yang sempurna, dan Anam bisa merasakan aliran mana mengalir di dalam dirinya juga. Namun, di tengah keindahan itu, Anam merasakan adanya ketimpangan. Di sudut tempat terbuka itu, ada sebuah pohon kecil yang tampak menyedihkan. Benang cahaya yang menghubungkannya ke dunia tampak redup, tipis, dan hampir putus. Pohon itu layu, daunnya berwarna abu-abu kusam, dan tanah di sekitarnya terasa dingin dan tidak bernyawa. Tala mendekat dan meletakkan tangannya di atas bahu Anam. "Mana bukanlah milik kita untuk disimpan sendiri, Anam. Mana adalah anugerah untuk dibagikan," kata Tala dengan lembut. "Ketika ada bagian dari alam yang menderita, kita harus menggunakan cahaya di dalam diri kita untuk membantunya pulih. Cobalah salurkan kasih sayangmu." Anam memfokuskan pikirannya pada kenangan yang paling membahagiakan. Aroma roti yang baru matang, pelukan hangat, dan kicauan burung di pagi hari. Dia membayangkan, kebahagiaan itu mengalir keluar dari hatinya. Aliran cahaya keemasan yang sangat terang melonjak dari tangan Anam, menyelimuti pohon kecil itu dengan kehangatan. Perlahan tapi pasti, kehidupan kembali merayap ke dalam pohon itu. Daun-daun yang layu mulai mekar kembali dengan warna hijau zamrud yang segar. Batangnya yang tadi membungkuk kini berdiri tegak dan kuat.
Bunga-bunga kecil berwarna merah jambu tiba-tiba bermekaran di dahan-dahannya, seolah berterima kasih atas bantuan Anam. Namun, kebahagiaan itu terusik ketika langit tiba-tiba berubah menjadi abu-abu gelap secara tidak alami. Burung-burung berhenti bernyanyi dan hutan mendadak menjadi sangat sunyi, namun bukan sunyi yang damai. Tala memandang ke arah pegunungan di kejauhan dengan raut wajah yang cemas. Ada sesuatu yang menghambat aliran mana di pusat hutan, bisiknya. Desa kita akan kehilangan kehangatannya jika mana tidak segera mengalir kembali, kata Tala. Anam merasakan denyut jantung dunia melambat, seolah sedang menahan napas. Kabut abu-abu yang dingin mulai merayap di lantai hutan, menutupi tanaman yang tadi bercahaya. Anam tahu dia harus melakukan sesuatu untuk menolong desanya. Tala memberikan sebuah tongkat kayu kecil yang ujungnya terbuat dari kristal bening kepada Anam. Ini akan membantumu tetap terhubung dengan mana saat kegelapan datang. Aku harus tetap di sini untuk menjaga pohon perak ini agar tidak padam. Kau harus pergi ke mata air kristal Anam, perintah Tala dengan serius. Anam melangkah masuk lebih dalam ke bagian hutan yang belum pernah dia datangi. Kabut semakin tebal, membuat jalan di depannya sulit terlihat. Saat dia merasa mulai tersesat, sebuah suara kecil terdengar dari balik semak-semak. Seekor rubah kecil dengan bulu yang tampak seperti galaksi berbintang muncul di hadapannya. Namaku Elan, bisik rubah itu. Suaranya terdengar seperti gemericik air. Elan adalah roh hutan yang bertugas menjaga aliran mana. Dia tampak lemah, dan cahayanya meredup karena kabut yang menyelimuti mereka. Batu-batu kesedihan telah menutupi mata air kristal. Aku butuh bantuanmu, manusia kecil. Elan memimpin jalan, berlari lincah di antara akar-akar besar. Anam mengikuti secepat yang dia bisa. Mereka sampai di sebuah gua yang tertutup oleh batu-batu besar, berwarna hitam legam yang mengeluarkan aura dingin. Itulah batu kesedihan yang menyumbat mata air kristal, tempat mana bermuara sebelum mengalir ke seluruh hutan. Anam mencoba mendorong batu-batu itu dengan tangannya. Tetapi batu itu terasa sangat berat dan dingin, seolah-olah menyerap semua energinya. Elan mencoba membantu dengan menggali tanah di sekitarnya. Tetapi batu-batu itu tidak bergeming sedikit pun. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan fisik untuk ini, ujar Elan dengan napas tersengal. Anam teringat pesan Tala. Mana adalah tentang perasaan dan hubungan. Dia duduk di depan batu-batu hitam itu dan meletakkan tongkat kristalnya di tanah. Dia mulai bernyanyi, sebuah melodi sederhana yang sering ibunya nyanyikan saat dia akan tidur. Suaranya yang jernih memecah kesunyian gua yang dingin itu. Elan mendekat dan ikut mengeluarkan suara dengungan rendah yang harmonis dengan nyanyian Anam. Cahaya dari bulu rubah itu mulai menguat kembali, bergabung dengan cahaya biru dari tongkat Anam. Bersama-sama, mereka menciptakan gelombang suara dan cahaya yang mulai meretakkan permukaan batu-batu hitam yang keras itu. Retakan demi retakan muncul pada batu kesedihan. Cahaya keemasan yang terperangkap di dalamnya mulai memancar keluar melalui celah-celah tersebut. Anam terus bernyanyi, memberikan seluruh keberanian dan kasih sayangnya ke dalam setiap nada. Tiba-tiba,
Dengan sebuah dentuman cahaya yang lembut, batu-batu hitam itu pecah menjadi butiran debu bintang. Air jernih yang bercahaya mulai memancar keluar dari gua dengan deras. Itulah mana murni yang kembali mengalir. Aliran air itu menyentuh kaki Anam, memberikan rasa segar dan semangat yang luar biasa. Kabut abu-abu di sekeliling mereka segera sirna, digantikan oleh udara hutan yang wangi dan penuh kehidupan. Elan mengantarkan Anam kembali ke tepi hutan. "Terima kasih Anam, kau telah membuktikan bahwa hati yang tulus adalah kunci." "Mana yang terkuat?" kata Elan sebelum dia menghilang menjadi bintik-bintik cahaya biru yang kembali ke dalam tanah. Anam melambaikan tangannya dengan perasaan haru dan bahagia. Di desa Oakhaven, semua orang keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh senyum. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan kehangatan yang kembali menyelimuti desa. Tala menyambut Anam di depan gerbang desa, memeluknya dengan bangga. "Kau telah menjadi pelindung sejati Anam," bisik Tala. Malam itu, Anam duduk di jendela kamarnya, memandangi hutan yang sekarang tampak bercahaya di kegelapan. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah sendirian lagi. Mana akan selalu berbisik kepadanya, mengingatkannya bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban bagi mereka yang mau mendengarkan dengan hati.